Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan baru. Ya, kemarin kita telah membahas isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Jamak bagi tiga lagi. Jamak muzakkar salim, muannas salim, taksir. Ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Mufrad menunjukkan satu, tunggal. Cirinya adalah semua isim yang tidak diakhiri dengan huruf terakhir dari musanna dan jamak. Berarti semua isim yang tidak diakhiri dengan alif nun atau ya nun, ya, maka itu mufrad. Misalnya Muhammad, kemudian Rasulun, seorang utusan. Rasulun, seorang utusan. Muhammad, satu orang Muhammad. Ya. Mufrad artinya menunjukkan satu, jumlah satu. Kemudian baik itu yang muzakkar atau muannas. Muannas misalnya sa'atun, sa'atun, sa'atun. Ini berarti sebuah jam, satu, berjumlah satu. Tidak diakhiri alif nun, yang itu adalah ciri musanna. Tidak diakhiri ya nun, ya, itu juga ciri musanna dan juga muzakkar salim. Ya. Kemudian juga tidak diakhiri dengan tanda dari muannas salim, alif ta. Yang kedua musanna. Yang kedua musanna. Musanna menunjukkan dua, menunjukkan jumlah dua. Cara membuatnya kemarin, ya, imbuhkan imbuhan alif nun atau ya nun. Ya, nunnya selalu kasroh. Kemudian harokat sebelum alif, huruf sebelum alif dan sebelum ya selalu fathah. Dan ingat, diambil dari isim mufradnya. Diambil dari isim mufrad. Misalnya kita ambil mufradnya dulu, Muhammad, langsung kita tambahkan alif nun atau ya nun. Jadinya Muhammadani, fathah sebelum huruf alif dan ya. Atau Muhammadaini, Muhammadaini. Kemudian jika itu yang di musanna adalah isim muannas yang diakhiri tak marbutah, maka taknya dirubah menjadi tak maftuhah. Taknya dirubah menjadi tak
maftuha. Misalnya sa'atun, kita tambahkan alif nun menjadi ini tak marbutah jadi tak maftuhah, taknya terbuka, tinggal tambah alif nun atau ya nun. Sa'atani, sa'ataini, 2 buah jam. Ya. Kemudian musanna dari isim maksur dan mangkus. Isim maksur, ada 2 keadaan. Yang pertama, jika huruf yang jika alif maksurahnya, baik itu alif tegak atau alif bengkok, jika alif maksurahnya terdapat pada huruf yang keempat ke atas, yang keempat ke atas. Misalnya masfa, masfa klinik, masfa. Ini terdapat pada 1, 2, 3, 4. Alif maksurahnya terdapat pada huruf yang keempat. Maka diganti dengan ya. Ya, diganti dengan huruf ya ketika dia dijadikan musanna. Jadinya masfayani. Masfayani atau masfayaini. Ya. Jadi intinya, jika alif maksurahnya itu terdapat pada huruf yang keempat, ya, maka diganti dengan ya. Begitu alifnya bengkok atau tegak. Yang tegak misalnya ad-dunya. Ad-dunya ini alif lamnya enggak dihitung. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti musannanya diganti ya alifnya. Ad-dun ya, ad-dunyayani. Atau ad-dun yayaini. Ya. Musa, musayani, musayaini. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, jika alif maksurahnya itu terdapat pada huruf yang ketiga, pada huruf yang ketiga, ya, baik itu alif tegak atau alif bengkok, terdapat pada huruf yang ketiga, maka pada umumnya, ya, pada umumnya jika, ya, jika alif maksurahnya yang terdapat pada huruf yang ketiga itu ditulis seperti alif tegak, maka pada umumnya berubah menjadi waw. Ya, menjadi waw. Contohnya al-asa. Ingat alif lamnya enggak dihitung. Ain, sa. Shad, alif. Ya, 1, 2, 3. Berarti 3. Di huruf yang ketiga, tapi dia tulisannya alif tegak. Maka diganti dengan waw. Jadinya al-asawani. Al-asawani, al-asawaini. Diganti dengan waw kalau jadikan musanna. Kemudian juga secara umum, kalau huruf yang ketiganya itu alif maksurahnya ditulis seperti alif bengkok,
maka diganti dengan ya. Diganti dengan ya. Misalnya hudan. Hudan 1, 2, 3. Huruf ketiganya tertulis seperti alif bengkok, maka diganti ya. Jadinya hudayani. Ya. Ini musanna dari isim maksur. Kemudian yang kedua adalah isim mangkus. Sini aja. Yang kedua mangkus. Musanna isim mangkus. Ya. Musanna isim mangkus. Ketika isim mangkus itu di musanna, maka ya-nya yang sukun dihidupkan. Ya-nya yang mati, ya harokatnya sukun mati, maka dihidupkan. Dihidupkan maksudnya dikasih harokat. Ya. Misalnya ad-da'i. Ini kan sukun. Ad-da'i. Nah, ketika di tasniyah, ketika di musanna, maka ya-nya dihidupkan, dikasih harokat. Otomatis harokatnya fathah. Ad-da'iyani, ad-da'iyaini, al-qadi, al-qadiyani, al-qadiyaini. Ya. Kemudian yang ketiga jamak. Yang ketiga jamak. Ya. Yang ketiga jamak. Jamak dibagi menjadi 3. Jamak ini adalah isim menunjukkan lebih dari 3 ke atas. Ya. Yang pertama jamak muzakkar salim. Yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ingat, fokus ke muzakkar, isim muzakkar. Salim kenapa? Karena isim mufradnya selamat dari perubahan. Isim yang boleh dijamak muzakkar salim adalah harus melewati satu di antara 2 syarat ini. Pertama, nama orang. Nama orang selain nama orang laki-laki tentunya muzakkar. Selain yang diakhiri selain yang bertato kata orang. Selain yang bertak marbutah. Ya. Kemudian yang kedua, sifat dari nama laki-laki tersebut. Sifat. Kemudian juga apa lagi? Profesi. Ya. Nah, jadi ketika syaratnya seperti ini, berarti semua isim muzakkar tidak bisa dijamak. Ya. Tidak semua isim muzakkar bisa dijamak muzakkar salim, kecuali setelah melewati satu di antara 2 syarat ini. Misalnya Muhammad. Ya, Muhammad nama orang laki-laki, tidak diakhiri ta marbutah. Ya. Maka ya bisa dijamak muzakkar salim. Misalnya juga kafirun. Kafirun. Kafir sifat bisa dijamak muzakkar salim. Kafiratun wanita kafir tidak bisa karena muannas. Ya. Harus muzakkar. Nah, cara membuatnya seperti kemarin, cara membuatnya tambah imbuhan waw dan nun atau ya dan nun
nunnya selalu fathah. Sebelum wawu harokatnya dhammah, sebelum ya harokatnya kasrah. Jadinya Muhammaduna kafiruna. Nah, kemudian jika musanna itu kemudian muzakkar salim bersambung dengan isim lain, nunnya harus dihilangkan. Kemarin sudah kita jelaskan, nunnya harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, muannas salim. Fokus ke muannas, ya, yang perempuan salim, selamat dari perubahan. Cara membuatnya, tambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Harokatnya bisa tin, bisa tun. Ya, harokatnya. Jadi misalnya hindun, jadi hindatun. Hindatun, hindatin. Hindun. Samawatun. Samawatun tin. Langit-langit. Samawat. Ya. Pokoknya nanti setiap isim itu diakhiri alif dan ta, maka itu muannas salim. Nah, sekarang cara membuat muannas salim yang isim mufradnya itu diakhiri ta marbutah. Misalnya muslimatun. Nah, muslimatun. Muslimatun diakhiri ta marbutah. Kita ingin jadikan dia jama' muannas salim, maka hilangkan ta marbutahnya, langsung tambahkan alif dan ta. Muslimatun tin. Ya. Ya, kemudian sekarang jika ada pertanyaan misalnya, apakah mufrad dari musanna berikut, muslimaini, apakah mufrad dari muzakkar salim berikut, salihuna, apakah mufrad dari jama' muannas salim berikut? Misalnya jama' muannas salim. Ya. Musyrikatun. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah mufrad dari muslimaini, musanna ini, apakah mufrad dari salihuna, jamu muzakkar salim, musyrikatun, jamu muannas salim? Maka mudah saja jawabnya, tinggal hilangkan alif dan hilangkan imbuhan itu, imbuhannya yang di akhir ya nun. Kita hilangkan, berarti mufradnya muslimun. Ya. Kemudian ini hilangkan juga imbuhan waw dan nun. Jadi salihun. Kemudian musyrikatun, para wanita musyrik. Musyrikatun. Ya. Hilangkan alif dan ta-nya. Alif dan ta. Ya. Apakah musyrikun? Enggak bisa karena muannas. Jadi musyrikatun.
Kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Insyaallah di draftnya nanti jamak taksir ada 100 kita tulis. Ya. Ada 100 jamak taksir yang itu secara umum, ada rumus-rumusnya secara umum. Ya, ini sedikit ralat, kemarin ada sedikit ralat, kemudian juga murajaah. Untuk jamak taksir adalah isim yang tidak beraturan, ya. Mufradnya berubah. Misalnya saya contohkan dulu. Kitabun, rajulun, ya. Kitabun, rajulun. Lihat harokatnya berubah, jumlah hurufnya juga berubah. Itu jamak taksir, ya. Ini berapa hurufnya? 4 hurufnya. Kaf, ta, alif, ba. Menjadi 3 ketika jamak taksir. Kutubun. Harokatnya berubah. Ini 3. Jadi berkurang dia. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Ini 3 menjadi 4. Rijalun. Harokatnya berubah. Tidak beraturan. Ya. Seperti itu jamak taksir. Dan rumus jamak taksir yang ini adalah dihafal, menghafal, atau banyak baca. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke istilah selanjutnya yang wajib kita ketahui sebelum kita masuk i'rab adalah yang namanya al-asma'ul khamsah. Ya. Al-asma'ul khamsah atau khamsatu. Al-asma'ul khamsatu. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Al-asma'ul khamsah. Nah, isim yang 5 ini tidak bisa dibuat-buat, enggak ada rumusnya. Hanya 5 ini aja. Ya, atau dalam kitab yang lain ada 6, tapi kita sebut 5 aja. Al-asma'ul khamsah. Apa yang 5? Yang 5 adalah abu. Kemudian kita sini akhu. Kemudian hamu. Kemudian fu, zu, ya. Abu artinya bapak, saudara, laki, ipar. Fu mulut, memiliki. Abu, akhu, hamu, fu, zu. Ini asalnya abun, akhun,
hamun, tetap fu, zu, ya. Nah sekarang yang tiga ini, abun, akhun, hamun, ketika bersambung dengan isim lain maka harus ditulis seperti ini, harus ditambah waw, ya. Yang tiga ini jika bersambung dengan isim lain, ya, jika bersambung dengan isim yang lain, ya, maka ditambah waw, waw sukun. Ini hamu, akhu, abu, ya. Waw ditambah waw, kemudian juga ditambah alif, ya. Ini juga gitu semuanya jika bersambung dengan isim lain, ditambah waw, kemudian juga ditambah ya, ya, ya sukun. Nah kalau hanya seperti ini saja, abun, akhun, hamun, gitu aja, ya, tidak dinamakan asmaul khamsah, ya. Tapi yang dinamakan asmaul khamsah adalah ini yang bersambung dengan isim yang lain, yang bersambung dengan isim yang lain. Misalnya abuka, abuka, nah, bapakmu, atau abaka, abaka, bapakmu juga, atau abika, ya. Abuka, abaka, abika, ya. Abuka, abaka, abika. Jadi waw, alif, ya. Ya. Kapan kita pakai abuka, abaka, abika? Nanti itu ada pembahasan. Yang penting tahu dulu abuka, abaka, abika. Kemudian kiaskan akhuka, akhaka, akhika. Ya. Kemudian hamuka, hamaka, hamika. Ya. Ini juga fuka, faka, fika, ya. Kecuali ini, kalau zu ini tidak boleh bersambung dengan kata ganti. Zu tidak boleh bersambung dengan kata ganti. Jadi dia bersambung dengan selain kata ganti, isim. Zu malin misalnya, memiliki harta, zu malin, ya. Kemudian secara umum juga setelah zu dia nakiroh, belum bahas itu, dia tidak diawali alif lam, ya, tidak diawali alif lam. Zu malin, memiliki harta. Zu kitabin, ya. Za, tambahkan alif, za malin, zi malin, ya. Asmaul khamsah. Jadi kalau ini aja misalnya abuka, ini salah. Akhuka, hamuka, salah itu. Tidak dibenarkan dalam bahasa Arab. Harus bersambung. Kalau bersambung dengan isim lain, abun, akhun, hamun ini, maka dia bersambung dengan waw, apa ini, alif, ya, ini, ya. Ini al-asmaul khamsah.
Kemudian istilah yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah yang diistilahkan dengan dua istilah, artinya sama. Yang pertama ya, dua istilah yaitu al-ismul ladzi la yansarifu. Kemudian al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi. Ya. Ini adalah isim yang tidak boleh tanwin, tidak boleh an, in, un, ya, tidak boleh tanwin, dan ya nantinya tidak boleh tanwin. Al-ismul ladzi la yansarifu atau mamnu' minas sarf. Ini ada banyak, kita akan sebutkan. Pertama, isim-isim yang tidak boleh tanwin. Dihafal ya, harus dihafal. Jadi belajar bahasa Arab itu kuncinya diantaranya menghafal kaidah, menghafal istilah-istilah. Ya, kalau ditulis saja tanpa dihafal, ya 100 tahun belajar nggak akan bisa. Ya. Yang pertama yang tidak boleh ditanwin adalah nama wanita. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Nama wanita lebih dari 3 huruf. Ya, nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Contohnya apa? Maryamu. Berapa huruf? 4 huruf. Berarti nggak boleh tanwin, nggak boleh Maryamun, nggak boleh Maryaman, nggak boleh tanwin. Apalagi Zainabu, nggak boleh tanwin. Fatimatu, apalagi banyak Fatimatu, nggak boleh tanwin. Alasannya nama wanita lebih dari 3 huruf. Kalau 2 huruf gimana? Boleh. Seperti Hindun. 3 huruf. Ya, itu pun syaratnya huruf tengahnya sukun. Kalau 3 huruf, ya huruf tengahnya sukun. Kemudian yang kedua, nama laki yang diakhiri tak marbutoh. Nama laki yang diakhiri tak marbutoh, nggak boleh tanwin. Contohnya apa? Talhatu, Muawiyatu, Hamzatu. Ya, nggak boleh tanwin. Nggak boleh Talhatun, nggak boleh. Ya.
Kemudian yang ketiga, nama laki yang diakhiri alif nun. Ya, contohnya apa? Salmanu, Marwanu, Sulaimanu, Firmanu. Nah, itu nggak boleh tanwin karena diakhiri, nama laki diakhiri alif dan nun. Yang keempat, nama selain orang Arab, nama-nama non Arab, ya, nama-nama non Arab. Contohnya apa? Eduardo. Kemudian apa? William. Kemudian Adamu. Ya. Nah, Williamu. Ini nama non Arab. Ya. Nah, sehingga di sini sekarang semua nama nabi, ya, semua nama nabi tidak boleh ditanwin. Semua nama nabi tidak boleh ditanwin. Maksudnya termasuk al-ismul ladzi la yansarif. Termasuk mamnu' minas sarf. Semua nama nabi kecuali 6. Ya, pertama Muhammadun, kedua Nuhun, 3 Lutun, 4 Hudun, 5 Salihun. Nah, ini semuanya boleh tanwin, ya. 6. Yang ke-6 Syu'aibun. Ya, Syu'aibun. Kecuali 6 ini. Jadi semua nama nabi itu mamnu' minas sarfi kecuali 6 nama ini. Muhammadun, Nuhun, Lutun, Hudun, Salihun, Syu'aibun. Nah, kalau ini boleh tanwin. Kemudian juga semua nama malaikat tidak boleh ditanwin. Semua nama malaikat boleh tanwin kecuali Malikun, malaikat Malik, atau Munkarun wa Nakirun. Ya, selainnya itu enggak boleh tanwin. Israfilu, Mikailu, Jibrilu, ya, tidak boleh ditanwin. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, kita ke sini. Yang kelima, sifat atau nama dulu lagi biar semuanya nama mengikuti pola, ya, nama yang mengikuti pola
fu'alu. Ya, wazan, pola wazan kemarin kita bahas. Fu'alu. Apa yang diikuti? Harokat dan jumlah hurufnya. Harokat dan jumlah hurufnya. Nama ya, nama orang. Misalnya apa? Umaru. Umaru nggak boleh tanwin. Umaru. Apalagi Zufaru. Zuhalu. Nggak boleh tanwin. Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ya, karena mengikuti pola fu'alu. Kemudian juga nama laki-laki 6. Nama laki mengikuti pola af'alu. Ya. Atau pola fi'il kata kerja. Contohnya apa? Ahsanu, ahsan. Ya, Ahmadu. Kemudian juga Anwaru. Gak boleh tanwin. Nama laki mengikuti pola af'alu. Ya. Yang ketujuh. Sifat sekarang. Kita ke sifat. Kata sifat dengan pola af'alu. Kata sifat mengikuti pola af'alu. Ya. Misalnya kata sifat aswadu. Ini banyak di warna juga ya. Aswadu hitam, ahmaru merah. Warna ahmaru. Gak boleh tanwin. Ya. Kata sifat mengikuti pola af'alu. Kemudian juga yang ke-8. Kata sifat sama mengikuti pola sama ya. Fa'la'u. Atau nanti dulu. Kata sifat dengan pola fa'lanu dulu. Ya. Kata sifat mengikuti pola fa'lanu. Ya. Contohnya kaslanu, malas. Kaslanu, malas. Kemarin jau'anu, lapar. Dan banyak lagi ya. Kaslanu, jau'anu, enggak boleh tanwin karena mengikuti sifat pola
fa'lanu, fa'lanu. Yang kesembilan, ya. Yang kesembilan, kata yang mengikuti pola fa'la'u. Fa'la'u. Ini di warna muannasnya af'alu, mewarna ini aswadu, sauda'u. Sauda'u, hamra'u. Ya. Kata yang mengikuti pola fa'la'u. Yang ke-10. Kita tulis ini. Yang ke-10, kata pola, kata yang mengikuti pola, enggak, semua isim maksur, ya. Sebelum disebut di muyassar juga ada. Itu contohnya di situ hubla, hubla. Ya, kemudian suro, suro. Contoh lagi zikro. Nggak boleh tanwin. Hubla artinya hamil. Zikro artinya peringatan. Ya. Yang terakhir 11. Yang terakhir 11 adalah sighah muntahal jumu' katanya. Sighah muntahal jumu'. Atau isim yang ikut pola berikut. Ya. Isim yang ikut pola 1. Mafa'ilu. Ya. Mafa'ilu. Contohnya apa? Maqa'idu. Bangku-bangku. Gak boleh tanwin karena mengikuti pola mafa'ilu. Kemudian pola af'ila'u. Af'ila'u. Ya. Contohnya asdiqa'u, teman-teman. Asdiqa'u, gak boleh tanwin. Yang ketiga fu'ala'u, ikut pola fu'ala'u. Contohnya fuqara'u, ya.
ya, para fakir. Yang keempat, ikut pola mafa'ilu. Mafa'ilu. Contohnya masabihu. Masabihu, lampu-lampu. Mafatihu bisa juga, mafatihu, ya. Ini 11 ya, 11 bentuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ingat, tidak boleh ditanwin. Kemudian tidak boleh dikasroh, ya. Tidak boleh dikasroh. Tidak boleh dikasroh. Kecuali dua keadaan. Kecuali di dua keadaan. Pertama, jika ini kata-kata yang tidak boleh tanwin ini diawali alif lam. Diawali alif lam. Ya. Tidak boleh dikasroh kecuali. Nah, kecuali. Ya, kecuali diawali alif lam. Misalnya tadi ini maqaidu, kan enggak boleh kasroh. Nah, kalau diawali alif lam, misalnya ala, huruf jar ya, alal maqaidi, boleh di kasroh. Kalau enggak ada ala maqaida, misalnya sini ada ala maqaida, enggak boleh kasroh. Tapi kalau ada alif lamnya, alal maqaidi, ya. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, kecuali bersambung dengan isim lain, ya. Kecuali bersambung dengan isim lain. Contohnya apa contohnya? Yang ini. Masajidu. Masajidu. Ini kan enggak ada alif lamnya, belum bersambung dengan isim lain. Berarti enggak boleh dikasroh. Ya. Kalau ini ila, maksudnya ke masjid-masjid, ila masajida, kasrohnya dengan fathah, ya, karena dia nggak bersambung isim lain, kemudian nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, ilal masajidi, kasroh. Dan kalau bersambung isim lain, ila masajidil qaryati, misalnya ila masajidil qaryati, ke masjid-masjid desa, ke masjid-masjid desa, boleh dikasroh karena bersambung isim lain. Allahu a'lam. Ya. Ini yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi nanti bahas mu'rab mabni, ya. Kemudian setelah itu kita murajaah besar-besaran.
yaitu kita murojaah jawab pertanyaan ya yang sudah di draft. Nanti siap-siap ya, yang di sini siap-siap. Ya, ini bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita lanjut pekan depan, insya Allah. Ingat ya, dihafal ya, dihafal, difahami, ya, diulang-ulang. Ya, sini ada pertanyaan. Berarti setiap isim setelah jar, setelah huruf jar tanpa alif lam maka di fathah? Enggak. Ya, tidak. Ya. Yang di fathah kalau yang tanpa alif lam setelah huruf jar itu hanya ini aja. Isim-isim yang tidak boleh tanwin itu aja. Ya. Misalnya sering kita dalam hadis an Umara, ya, an Umara binil Khattabi, an huruf jar Umara, ya, kasrohnya dengan fathah karena itu isim alladzi la yansarif, mamnu minas sarfi, ya. Kalau nama orang nggak bisa kemasukan alif lam, ya, nama orang. Makanya kita contohkan yang ini aja, yang pola-pola ini. Ya. Kalau sifat pola af'alu bisa itu kemasukan alif lam. Kalau nama-nama nggak bisa. Nggak bisa al-Ahmadu misalnya. Ya, al-Umaru nggak bisa. Ya. Jadi sekali lagi tidak semua isim yang ketika dijar itu dengan fathah. Tapi khusus ini aja, mamnu minas sarfi yang kita bahas sekarang ini aja. Ya. Insyaallah kita lanjut pekan depan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.